Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah kehendak Bapa. Saudara-saudari, ketika jauh dari keluarga, kita tentunya berusaha mencari teman. Kita berharap bahwa seorang teman menjadi tempat berbagi dalam suka dan duka. Lebih berbahagia lagi jika hubungan kita menjadi seperti saudara. Orang yang menganggap kita bagian dari anggota keluarganya tentu menjadikan relasi sangat dekat, hangat, dan akrab. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Yesus bukanlah seorang yang merasa dilupakan oleh keluarganya atau yang sedang berjuang mengingkari ibunya dan saudara-saudara keturunan. Pertanyaannya adalah bermaksud menggarisbawahi jenis hubungan baru yang terbentuk karena kehadirannya. Hubungan kekeluargaan baru itu tidak terbentuk karena hubungan biologis atau hubungan darah, tetapi iman, yaitu kesediaan atau ketaatan melakukan kehendak Bapa di surga. Maka semua orang yang siap melakukan kehendak Bapa di surga adalah anggota keluarga Yesus. Kita patut bersyukur karena lewat pembaptisan kita menjadi anggota keluarga Allah, menjadi putra-putri Allah, menjadi saudara-saudari Yesus. Namun ritual pembaptisan dan surat baptis saja belum menjadi jaminan. Kita harus membuktikan status itu dengan melaksanakan kehendak Allah atau hidup sesuai dengan kehendaknya. Untuk menjadi anggota keluarga Yesus, kita perlu berusaha mewujudkan nilai-nilai esensial yang dikehendaki Allah melalui sikap dan perbuatan kita terhadap Allah dan terhadap sesama. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berjuang untuk percaya pada sabdanya, mendengarkannya, memahaminya, dan melaksanakannya. Saudara-saudari,
menemukan kehendak Allah dalam hidup kita tidak selalu gampang. Ada banyak faktor yang bisa menghalangi kita untuk menemukannya. Faktor dari dalam diri berupa keinginan-keinginan daging, mencari sukses secara duniawi. Dari luar diri berupa pengaruh kemajuan zaman atau lingkungan. Ada banyak kenikmatan yang ditawarkan dunia. Jika tidak berhati-hati, mata hati kita bisa menjadi gelap dan jatuh ke dalam cara hidup yang sesat. Kita berpusat pada diri dan mengandalkan diri sendiri. Semua itu bisa menjadikan kita terlena dan lupa untuk mencari kehendak Allah. Kehendak Allah hanya dapat ditemukan dalam keheningan batin. Kita perlu memberikan waktu untuk Tuhan. Jika kita terlalu sibuk memikirkan yang duniawi, tentunya Allah tidak mendapat tempat dalam diri kita. Telinga yang hanya mendengar suara dunia, maka tidak mampu untuk mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu banyak waktu hening untuk mendengarkan suaranya. Biarkanlah Roh Kudus menyapa hati dan pikiran, agar kita diarahkan kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.